kasih, haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita ada dalam program Gizi Word. Dan sekali lagi ini adalah merupakan salah satu program dari renungan online dari Persekutuan Doa Oikumene Grace Community, ya. Dan yuk kita langsung mulai renungan malam hari ini. Ini kita mau angkat temanya adalah tekun, sabar, bersyukur, dan bersukacita. Ya, bersukacita. Nah, pembacaan firman malam ini, ya, teman-teman Gizi bisa membacanya itu dari Kolose 1 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-20. Tetapi malam ini kita hanya membacanya dari ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12 saja. Oke, yuk sama-sama kita buka. Kolose, sudah dapat semua? Oke, 3, 2, 1. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Oke, ya, melalui doa Paulus ini ingin mengajak kita saat ini menyadari bahwa kita memiliki Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan kasihnya itu melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam kerajaannya sebagai orang-orang kudus. Ya, dia melayakkan, melepaskan, memindahkan, menebus, bahkan mengampuni. Ya, menebus dan bahkan mengampuni. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus berbuat untuk keselamatan saudara dan saya, keselamatan kita. Itulah Allah yang kita imani dan yang kita kenal tentunya. Ya, Allah yang kita imani dan Allah yang kita kenal. Ya. Oleh sebab itu, dengan pengenalan seperti itu, kita diarahkan untuk dapat memahami apapun kondisi kehidupan yang sedang kita alami. Ya. Hadapi dan apapun yang akan terjadi, kita pasti akan menanggungnya tentunya ya dengan tekun, sabar, bersyukur, dan yang jelas bersukacita. Ya, itu ada di tadi yang di ayat yang 11 sampai dengan yang ke-12 tadi yang kita baca. Bahwa sukacita seorang Kristen itu adalah sukacita di dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Iman akan semakin kuat dan bertumbuh ketika kita mengandalkan iman atas setiap situasi, dalam setiap kondisi hidup yang teman-teman dan atau yang kita lalui bersama. Ya, tekun sabar bersyukur dan bersukacita ini harus nyata bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya di marketplace. Sebab tidak ada alasan untuk tidak berbuat seperti itu soalnya. Karena iman kita kepada Allah yang memberi garansi, yang memberi jaminan atas keselamatan kita. Jadi apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi, keempat hal yang tadi kita bicarakan tadi ini akan terus tetap bergelora dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana di Mazmur 46 ayat yang ketiga dijelas dikatakan gini. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ya. Itu. Nah, dalam hal ini Paulus menerangkan bagi kita untuk mengenal Allah yang kita imani melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menciptakan kita dan yang menjadikan segala sesuatunya, ya, all of it. Ya. Kita
as human being, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah adalah menurut gambar dan rupanya. Itu dikatakan di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan manusia melalui Yesus Kristus ini jelas memperlihatkan bagaimana Allah itu menyatakan dirinya dalam rupa manusia, ya, dalam rupa manusia, 100% manusia, gitu. Supaya melalui Yesus manusia dapat melihat bagaimana kuasa atas kehidupan ini ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Bahwa seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus. Karena melalui Yesus Kristus kita dapat melihat dan mengimani kuasa atas kehidupan ada padanya. Bahwa Dia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya. So, di sini Paulus mendefinisikan hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan yang apa disebutnya? Organik, yaitu Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Yang menandakan hubungan yang begitu kental, yang begitu erat, yang nggak akan terpisahkan, ya, nggak akan terpisahkan. Sebagaimana Paulus menulis di Roma 8 ayat yang ke-35, ya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa yang baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Udah clear ya? Kasih Kristus itu nggak akan pernah terpisahkan dari kita, gitu, dan dari saudara dan saya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan, sekalipun itu mau. Sebab dengan kesatuan kita, unity kita dengan Kristus, sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati, demikian juga kita akan dibangkitkannya dari kematian. Jadi kita tidak akan pernah terpisahkan dengan yang namanya kasih Tuhan. Nah, sehingga ini jelas mengarahkan kita bahwa selama kita masih hidup dalam dunia ini, tetaplah untuk apa? Untuk pertama itu ya, tekun di atas dasar iman yang telah terbangun dalam diri kita. Walaupun yang akan terjadi tak akan memisahkan kita dari Tuhan, ya. Ada dikatakan gini, maka demikian nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, ya. Itu Yosua 23 ayat yang ke-11. Teman-teman bisa baca. Itu yang pertama. Kedua, sabar, ya, sabar. Menahan diri, tidak gegabah, tetap menguasai diri dalam terang firman Tuhan. Sebab akan tiba waktunya kita menerima buah dari kesabaran kita. Jadi someday kita akan menerima buahnya itu dari kesabaran kita. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oh, itu Amsal 16 ayat yang ke-32. Ya, 32. Itu jelas di situ dikatakan. Ya. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas apapun yang ada dalam hidup kita. Apapun itu. Sebab bersyukur akan membuat kita mampu melewati hal-hal yang sulit, yang sukar, yang ribet, ya. Dulu bersyukur akan membuat kita senantiasa kita dapat memandang Tuhan, memandang Allah, dan menjauh dari ketakutan, gitu ya. Seperti Paulus pernah mengatakan juga dalam gini,
mengucap syukurlah dalam segala hal. Oh, ini kalimat yang udah familiar ya, di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bersyukurlah dalam segala hal. Dan yang keempat, bersukacitalah adalah sikap kita merespon atas apapun yang terjadi. Sebab sukacita tidak datang dari perasaan atau pikiran kita, tetapi sukacita ini adalah sinar dari iman yang menyinari hidup kita, ya, yang menyinari hidup teman-teman. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Ini juga familiar, ya, familiar sekali di Filipi 4 ayat 4. Ya, oke. Demikian kita mempertahankan dan menjaga pemberian Allah yang berharga, yaitu keselamatan dari kuasa dosa, keselamatan dari kuasa dosa, sehingga pada saatnya kita dilayakkan dalam kerajaan-Nya. Amin, amin. Haleluya. Oke, itu sedikit renungan kita malam ini. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat teman-teman GC dimanapun berada pada saat di marketplace, ya, di marketplace. Seperti biasa, bila teman-teman GC ingin menabur di ladang Tuhan melalui persekutuan doa Community Grace Community ini, pada akhir program ada QR banking yang teman-teman GC dapat scan, ya, dapat di scan, ya, dapat melakukan taburan itu di ladangnya Tuhan, ya. Jadi teman-teman bisa nabur melalui QR yang ada di akhir program. Oke, selamat menabur dan sampai ketemu pada Kamis nanti dalam acara GC World selanjutnya. Ya, tetap semangat dalam Tuhan, maju terus, dan juga jangan lupa always smile, selalu tersenyum. Tuhan Yesus berkata.